Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslahul Arifin, NIM 1120095, kelas HKIC, Fakultas Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam aliran Jabariyah dan Qadariyah. Di sini dalam konteks ada 6 penjelasan. 1. Pengertian aliran Jabariyah. 2. Asal usul aliran Jabariyah. 3. Pemikiran Jabariyah. 4. Pengertian aliran Qadariyah. 5. Asal usul aliran Qadariyah. Dan 6. Pemikiran Qadariyah. Di sini dalam pengertian kata al-Jabariyah berasal dari kata jabari, yang berarti memaksa dan mengharuskan melaksanakan sesuatu atau secara harfiah, dari lafadz al-jabar yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Secara istilah, Jabariyah berarti menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah menurut mutakalimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki, yang menasibatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua ada usul-usul aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Pandangan-pandangan Ja'ad bin Dirham ini kemudian disebar luaskan oleh pengikutnya, seperti Jam bin Sya'ban dan Khursan dalam sejarah teologi Islam. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka, dan dihadapkan alam yang begitu ganas, alam yang indah tetapi kejam, menyebabkan jiwa merasa dekat dengan Zat yang maha pengasih dan penyayang. Dengan suasana alam yang demikian menyebabkan mereka tidak punya daya dan kesanggupan apa-apa, melainkan semata-mata patuh, tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Dan dalam Al-Quran sendiri banyak apa yang kamu perbuat dalam QS Asy-Syahfat 96. Ada paham Jabar telah mengemukakan dan permukaan pada saat Bani Umayyah dan tumbuh berkembang di Syariah. Di samping adanya bibit pengaruh paham Jabar yang telah muncul dari pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri, ada sebuah pandangan mengatakan bahwa aliran Jabariyah muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermadhab Qurra dan agama Kristen bermadhab Yajobit. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah Al-Ja'ad bin Dirham, Jam bin Sofyan, Adhar Dihrar, Husain bin Muhammad Al-Hajar. Yang ketiga, ada pemikiran Jabariyah. Ada beberapa pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Dalam masalah perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukanlah merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tapi kemauan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendirinya, tetapi timbul karena ada qada dan qadar, Tuhan yang menghendaki demikian. Bahkan Jahim bin Safyan, salah seorang tokoh Jabariyah ekstrim, mengatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Sini keempat, pengertian aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah berasal dari kata qadara, ya artinya memutuskan dan
kemampuan dan memiliki kekuatan. Sedangkan aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekaan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga bermakna bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendak sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, Qadariyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu penegaan antara kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Yang kelima, ada asal-usul aliran Qadariyah. Sekilas membahas Qadariyah, ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping benar menurut logika, juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Adapun di sini ada tokoh-tokoh aliran Qadariyah, Ma'bad al-Juhani dan Khalina Dal-Miski. Doktrin-doktrin aliran Qadariyah. 1. Manusia memiliki kebebasan menentukan tindakannya sendiri. Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. 3. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. 4. Paham tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Madhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau bertepatan 689 Masehi. Tokoh utama madhab Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Ma'bad pernah berguru pada Hasan al-Basyari bersama Wasil ibnu Atta, jadi beliau termasuk tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi. Sedangkan Ghailan semula tinggal di Damaskus. Ghailan seorang yang ahli dan berpidato sehingga banyak orang tertarik dengannya. Kedua tokoh ini yang menyebarkan paham-paham Qadariyah. Kedua tokoh tersebut mati dibunuh. Ghailan dibunuh pada masa Hisham ibnu Abdul Malik 724 sampai 753 Masehi. Dibunuh dengan diberikan hukuman mati oleh Hisham yang sebelumnya diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i. Ma'bad dibunuh karena dituduh terlibat dalam pemberontakan bersama dengan Abdul Al-Rahman Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Tahaqfi, orang suruhan Khalifah Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Ma'bad mati terbunuh tahun 80 Hijriah. Kedua tokoh golongan Qadariyah yaitu Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi yang menyebarkan paham-paham Qadariyah kepada umat Islam pada masa itu, sehingga mengalami dalam waktu yang relatif singkat tetapi dengan hasil yang sangat gemilang. Banyak orang tertarik berpendapatnya di daerah Damaskus hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di sini ada 6 pemikiran aliran Qadariyah. Menurut Qadariyah bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Karena itu, manusia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dengan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Pada pahala atas kebaikan yang dilakukan tersebut merupakan surga dan hukuman atau balasan atas perilaku kejahatan adalah neraka. Hal ini merupakan manifestasi dari pilihan manusia itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Faham takdir dalam pandangan Qadariyah adalah ketentuan Allah yang diciptakannya untuk alam semesta beserta seluruh isi yang segala sesuatu yang terjadi merupakan wujud dari hukuman alam yang lumrah, disebut dengan sunnatullah. Pandangan Qadariyah tentunya sangat berlawanan dengan pandangan bahasa Arab saat ini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia sebenarnya telah tercatat dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang muncul di akibatnya bahasa Arab dulu hidup dengan tergantung pada keadaan alam, berpasrah pada keadaan yang walaupun penuh dengan padang pasir tetapi mereka menerima dengan apa adanya, fatalistik. Dalam hal ini sudah terdapat pengaruh Jabariyah oleh karena bahasa Arab sangat menentang terhadap paham Qadariyah karena dianggap menentang terhadap ajaran Islam. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat menyadarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Aliran Qadariyah menempatkan porsi rasio di atas ketentuan takdir Allah sehingga segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah sesuatu yang kehendak manusia itu sendiri. Maka akibatnya akan kembali pada manusia yang melakukan perbuatan tersebut sebagai konsekuensinya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang tema aliran Jabariyah dan Qadariyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.